kalau kita mau mengambil hikmah atau mau mengambil pelajaran ibrah dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hikmah yang kita bisa dapat? Bapak Ibu, hikmah pertama, agama Islam sampai kepada kita zaman kita sekarang, tapi kita tidak tahu bagaimana Nabi kita dan sahabatnya berjuang supaya agama tetap kokoh sampai ke zaman kita sekarang, sampai ke negeri Indonesia. Kita semuanya tahu bahwasanya di awal bulan Hijriyah ini atau tahun Hijriyah ini terjadilah salah satu peristiwa yang sangat mulia di dalam agama kita, yaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju, gak ada Madinah itu. Waktu hijrah gak ada Madinah. Waktu hijrah namanya Yathrib. Apa namanya? Yathrib. Maka Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke perjalanan hijrah Nabi Muhammad tidaklah mudah sama sekali, sangat sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari Makkah ke Yathrib. Kira-kira di zaman kita sekarang, kalau kita mau mengambil hikmah atau mau mengambil pelajaran ibrah dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hikmah yang kita bisa dapat? Bapak Ibu, hikmah pertama, agama Islam sampai kepada kita zaman kita sekarang, tapi kita tidak tahu bagaimana Nabi kita dan sahabatnya berjuang supaya agama tetap kokoh sampai ke zaman kita sekarang, sampai ke negeri Indonesia. Ketika kita mendengar suara azan Bapak Ibu, kita langsung bergerak mengambil air wudhu. Ini nikmat, sehat, keluar dari rumah menuju masjid, nikmat ini, aman. Datang ke masjid, masuk masjid, nikmat. Masjid yang tenang, enak. Sholat di masjid, nikmat, ibadah. Pulang lagi, duduk bersama keluarga, nikmat keluarga. Ini semuanya nikmat yang kita diberikan dan kadang-kadang kita lupakan. Maka hikmah pertama yang kita harus dapat dari hijrah Nabi Muhammad adalah harus kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Apa arti syukur? Di dalam bahasa Arab, kata syukur artinya syakara. Artinya apa? Syakara. Kata syakara ini lawannya apa? Lawannya kafara. Orang yang tidak bersyukur berarti orang ini kufur nikmat. Betul? Mungkin jamaah kita semuanya pasti hafal ayat ini. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambah. Wa la in kafartum, jika kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, sungguh azab aku sangat berat. Azab ini untuk siapa? Untuk orang yang kufur nikmat. Dia diberikan nikmat, lupakan, kurang bersyukur. Maka supaya kita tidak termasuk orang yang kurang bersyukur, harus apa? Apa yang kita harus lakukan? Bapak Ibu, sebelum kita kasih kuncinya, kita
bahwasanya kita manusia. Manusia itu artinya insan. Insan maksudnya nasiya, lupa. Berarti insan adalah orang yang sering lupa. Ketika sudah menjadi kaya, lupa waktu, lupa dia. Ketika dia sudah menjadi orang berpendidikan S1, S2, S3, lupa waktu masih SD. Betul? Ketika dia sudah diberikan nikmat istri salihah, keluarga, anak saleh salihah, dia lupa waktu masih bujang. Lupa dia karena dia manusia. Maka orang yang sering lupa, dia harus ingat. Ingat supaya apa? Supaya dia merasakan nikmat yang di tengah-tengahnya. Gimana caranya? Ingat waktu nikmat ini tidak ada. Ingat waktu nikmat ini belum diberikan. Bayangkan kalau nikmat ini, naudzubillahi min dzalik, diambil, dicabut, gimana kondisi kita? Bahaya. Maka alhamdulillah. Ini kunci supaya kita selalu bersyukur. Ini nikmat yang harus diingat terus. Karena orang yang lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah dicabut, diberikan untuk orang lain, yang mana orang lain bisa mensyukurinya. Contohnya Qarun. Maka kita menghancurkan rumahnya, menghancurkan istananya, menghabiskan hartanya sampai rata. Kenapa? Karena dia lupa dirinya dia. Maka harus diingat. Tapi Bapak Ibu, manusia ini diingatkan dengan dua cara. Cara pertama, cara lembut. Cara kedua, cara keras. Cara keras seperti Firaun ini, diberikan bala musibat yang menghabiskan total. Ini keras. Ini untuk orang yang benar-benar kufur nikmat banget, harus diingatkan dengan cara yang kuat. Cara yang lembut, kalau orang ini orang baik tapi kadang-kadang dia kurang bersyukur, maka diberikan ujian yang ringan agar dia apa? Agar dia selalu ingat alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, nikmat ada, alhamdulillah. Nikmat itu belum ada, alhamdulillah. Dan ingat, ada banyak nikmat yang kita tidak rasakan. Mata nikmat, tangan, kaki sehat, nikmat. Maka para ulama menjelaskan, kalau kita mau bersyukur bukan hanya dengan lidah, alhamdulillah. Ini salah satu jenis bersyukur, dengan lidah. Cara kedua untuk kita bersyukur, kata para ulama, asyukru bil lisan, syukur dengan lidah, ini yang pertama. Yang kedua, asyukru bil janan, yakni syukur dengan hati. Lidah alhamdulillah, hati ridha. Tapi lidah kita alhamdulillah, hati kita belum ikhlas, ini belum maksimal syukurnya. Lidah alhamdulillah, hati kita ikhlas ridha. Cara ketiga, kita menggunakan anggota badan kita di dalam kebaikan. Ini namanya asyukru bil jawarih. Kita bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita. Ini yang pertama Bapak. Hikmah pertama asyukru, hikmah kedua al-ikhlas. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrahnya dengan penuh keikhlasan. Ketika Nabi kita Muhammad SAW, Bapak Ibu, keluar dari kota Makkah menuju kota namanya
Taif. Jarak sekitar 85 kilometer. Yang mana cuaca waktu itu sangat panas. Ketika Nabi Muhammad sampai ke kota Taif, apa yang terjadi? Masyarakat Taif ini keluarkan anak-anak kecil mereka. Setiap satu anak kecil di tangannya ada batu. Nabi Muhammad lewat, dia lempar. Sampai kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdarah. Dan malaikat gunung siap menghancurkan kota Taif ini yang tadi menzalimi kamu dengan 2 gunung, satu kanan satu kiri Taif. Ini kesempatan para sekalian. Kalau kita di posisi Nabi, pasti hancurkan mereka, habis orang ini. Tapi bagaimana jawaban Nabi Muhammad? Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat Jibril. Kenapa wahai Nabi? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari kaum Taif ini keturunan yang mana mereka bisa bertauhid, beribadah kepada Allah nanti pada masa depan. Ini namanya apa? Ikhlas. Ibadah itu harus murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah kedua dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu, Ummul Mukminin Aisyah, Ibu Aisyah bintu Abi Bakar, pernah ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, ceritakan tentang Nabi dan akhlak. Apa kata Ummul Mukminin? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya sesuai Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita tahu apa akhlak orang beriman. Melihat Nabi sama persis. Bahkan Bapak Ibu, suatu hari Nabi duduk bersama sahabat di masjid. Fokus dulu. Nabi duduk bersama sahabat di masjid Nabi. Datang satu orang Badui. Ada satu orang Badui masuk masjid. Orang Badui sholat 2 rakaat. Habis selesai sholat, bayangkan Nabi duduk bersama sahabat, orang Badui itu masuk sholat 2 rakaat. Habis selesai sholat, dia ngapain? Dia maju, binggir di tembok, lalu dia, mohon maaf, buang air kecil. Di mana? Di masjid. Masjid siapa? Masjid Nabi. Iya. Yang lihatnya siapa? Nabi dan sahabatnya. Lalu langsung berdiri Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Bapak Ibu, sahabat Nabi yang gak bisa sabar. Dia berdiri, langsung mau penuh orang ini. Karena orang ini di dalam menurut Umar bin Khattab melakukan hal yang tidak wajar, tidak pantas dilakukan di dalam masjid. Apa kata Nabi Muhammad? Duduk wahai sahabat. Tunggu. Tunggu apa? Biarkan dia sampai selesai. Selesai apa? Selesai hajatnya. Di mana? Di masjid. Bayangkan Bapak Ibu, kita lagi ceramah sekarang, ada orang masuk di sini, mohon maaf, melakukan ini. Kita sabar atau tidak? Enggak lah. Itu bikin najis di masjid kita. Kalau saya bilang sama jamaah, sabar, kasih dia kesempatan sampai selesai, mungkin saya sebagai penceramah diusir. Betul? Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi untuk sahabat, biarkan dia sampai selesai. Dia selesai, dipanggil sama Nabi. Sini. Dia datang. Jadi orang Badui sekarang duduk di depan Nabi. Tapi sahabat punya tugas lain. Nabi Muhammad bilang sama sahabat, bersihkan.
Itu nggak masuk akal. Tapi sahabat nurut membersihkan. Mereka mengambil ember, kasih air. Orang ini melihat Nabi gak marah yang pertama. Nabi tunggu sampai dia selesai. Tapi muka sahabat ini udah nampak marah sekali. Nabi menyuruh sahabatnya untuk membersihkan. Orang ini duduk di depan Nabi. Nabi bertanya, bukankah kamu orang muslim? Iya, jadi saya salat 2 rakaat. Oke. Innal masajid, kata Nabi, sesungguhnya masjid-masjid lam tubna li ajli hada, tidak dibangun untuk hal seperti ini. Wa innama liqira'atil Qur'ani wa lidzikrillah, tapi untuk membaca Al-Quran, salat, berzikir kepada Allah. Susah kalau kita mau seperti ini, susah sekali. Tapi Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada umatnya, gimana kalau kita menemukan orang yang kurang paham. Bukan orang yang paham tapi melawan, orang yang tidak paham. Bagaimana kita memberikan dia dakwah yang tepat. Ketika orang Badui ini melihat cara Nabi yang lembut sekali, langsung dia angkat tangan, dia berdoa. Tapi doanya lucu. Dia bilang apa? Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, jangan merahmati orang lain selain aku dan Muhammad. Maksudnya siapa? Sahabat. Jangan kasih rahmat untuk orang ini. Lalu kata Nabi Muhammad apa? La tuhajjir wasi'an, jangan mensempitkan rahmat Allah yang luas, wahai orang Badui. Tadi kamu melakukan kesalahan besar, lalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendakwahkan kamu dengan cara yang lembut, maka kamu harus memberikan doa yang baik. Ini contoh Bapak Ibu, orang muslim dimanapun dia berada harus memberikan manfaat. Kita melihat orang melakukan kesalahan, boleh kita nasihati, boleh. Satu, tidak boleh kita menasihati orang di depan umum. Karena kalau kita menasihati orang di depan umum, dia tidak akan menerima nasihat. Dua, harus kita menasihati orang Bapak Ibu dengan cara yang sesuai, lembut. Orang yang udah tua dinasihati dari orang yang usianya di bawahnya, harus dia menjaga hal seperti itu. Harus bahasanya tepat, caranya tepat. Ini agama Islam.